Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan Teduh Klasik Jakarta Kalimantan. Saat ini tanggal 26 Februari 2025. Sebelum kita mendengar sapaan firman Allah, mari saudara kita mengucap syukur dalam doa. Mohon kekuatan Tuhan untuk kita dibimbing untuk menjalani hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih di pagi hari yang indah ini, oh Tuhan, karena kasih setia Tuhan mencintai kami, sehingga kami diberikan kesempatan untuk memasuki hari yang baru, dalam kehidupan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami di pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas Tuhan sepanjang hari ini, kami mohon kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi kami, kiranya Engkau menuntun kami, sehingga dalam perjalanan aktivitas yang dilakukan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan kami memegahkan diri dalam beraktivitas, tapi tetap kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Berfirman Tuhan lewat hamba-Mu yang Tuhan pakai di pagi hari ini, sehingga firman yang kami dengar benar-benar kami hayati, kami jadikan penuntun kami sepanjang hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, firman Tuhan di pagi hari ini yang menyapa kita terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat ke-29. 1 Korintus 1 ayat 29. Firman Tuhan demikian. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kami ulangi. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat menerima berkat dan anugerah Tuhan Yesus di pagi hari ini. Sebelum kita mengawali perjalanan kita bersama dengan aktivitas, mari saudara, kita mohon Tuhan menuntun kita lewat firman-Nya, sehingga kita menjalani hidup kita sepanjang hari ini dengan tuntunan firman Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam 1 Korintus 1 ayat 29 tadi, yang telah kita baca bersama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan di pagi hari ini menyapa kita, mengingatkan kita kembali untuk tidak sombong, tidak angkuh, apalagi memegahkan diri di hadapan Allah. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pembacaan kita di pagi hari ini, Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Apabila kita berbicara tentang hikmat Allah, adalah orang-orang yang hidup di bawah rencana dan tuntunan Allah. Orang-orang itu tidak pernah memegahkan diri di hadapan Tuhan. Itu orang-orang yang hidup berhikmat. Hikmat Allah. Dia menjalani hidup ini dengan diatur, dituntun oleh Allah hidupnya. Dia tidak menjalani hidupnya, melangkahkan langkahnya sesuai dengan kehendak hati nuraninya sendiri. Tidak. Dia menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, dituntun oleh Allah. Dia dapat menikmati hikmat Allah bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, hikmat manusia. Itulah judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia. Hikmat manusia adalah orang-orang yang bermegah atas apa yang dia ciptakan.
atas apa yang dia perbuat. Ada kepuasan diri sendiri. Sehingga ia mendorong hatinya untuk angkuh, untuk sombong, karena merasa bahwa tidak ada manusia yang dapat melebihi dia. Dan akhirnya ia memegahkan diri. Dan membuat manusia itu sendiri seolah-olah berkata bahwa apa yang dia ciptakan itu tidak ada manusia kekuatan apapun mampu untuk merusak apa yang dia ciptakan. Sementara Allah pun dia tidak mampu untuk menenggelamkan. Itulah keterlanjuran omongan yang dikeluarkan oleh sang pembuat kapal Titanic. Mungkin kita sudah tahu semua ceritanya kapal Titanic, saudara. Mari kita renungkan sejarah perjuangan Titanic itu. Itu adalah karena kesombongan, keangkuhan, dan memegahkan diri sang pembuat kapal itu. Bahkan Tuhan katanya dia tidak. Tuhan pun tidak akan mampu untuk menenggelamkannya. Ada kesombongan, keangkuhan, memegahkan diri di hadapan Allah. Ternyata saudara, selesai dia berkata, maka kapal itu tenggelam, mendabrak gunung es. Saudara yang kekasih, itu orang-orang yang hidup dalam hikmat kemanusiaan. Oleh karena itu saudara, mari kita jalani hidup kita sepanjang hari ini berlandaskan hikmat Allah. Apapun yang kita lakukan ini, kita yakini bahwa itu adalah tuntunan Tuhan. Berjalan kita dituntun oleh Allah. Apapun yang kita perbuat sepanjang hari ini, kita meminta supaya Tuhan menuntun kita untuk tidak salah dalam melakukan apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini. Agar semua yang kita lakukan atas hikmat Allah, maka itu untuk kemuliaan Allah, kebahagiaan bagi kita, dan keagungan bagi nama Tuhan. Sepanjang hari ini, apapun yang kita lakukan, saudara, mari kita bergandengan tangan bersama-sama dalam doa saling mendukung. Dan jangan lepaskan tanganmu dari pegangan Tuhan. Lewat firman yang kita dengar di pagi hari ini. Peganglah tanganku Tuhan, lewat firman ini berjalan menuju apa yang kami jalani sepanjang hari ini di dalam kasih-Mu. Terpuji Tuhan, lewat seantero hidup kita, apa yang kita lakukan sepanjang hari ini. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas firman sapaan Tuhan bagi kami di pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami untuk kami menjalani hidup ini tidak angkuh, tidak sombong, dan tidak memegahkan diri di hadapan-Mu. Karena barang siapa yang memegahkan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapa, terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk merendahkan diri kami, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang kami perbuat, kami senantiasa meminta petunjuk dari Allah lewat firman yang Tuhan berikan di pagi hari ini. Terima kasih bagi setiap orang yang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini dimanapun berada. Berkati kami semua Tuhan, agar kami bersama-sama mendapat berkat. Dan berkat itu kami salurkan juga untuk orang lain. Ajar kami dan saling mengajar untuk tidak memegahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi Runggun GBKP Cijantung. Kiranya Engkau memberkati seluruh pelayanan program yang telah ditetapkan di tengah-tengah perjalanan gerejamu yang ada di Cijantung.
program yang telah disusun oleh BPMR. Kiranya Engkau berkati sehingga apapun yang mereka lakukan dalam pelayanan, semua menjadi berkat bagi sesama umat Kristiani. Pertua Diaken, Nora dan Naras yang sudah meritus, Tuhan berkati bersama-sama bergandengan tangan, melangkah bersama-sama satu langkah untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Engkau berkati hamba-Mu Pendeta Sahat Tarigan bersama Nora dan anak-anak, sehingga hamba-Mu ini juga tetap bersemangat untuk melayani Engkau di tengah-tengah jemaat. Pakai hamba-Mu ini lebih ajaib dalam pelayanannya setiap saat. Engkau juga berkati seluruh jemaat-Mu di dalam usaha upaya yang ia lakukan sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan apapun yang mereka lakukan, dia lakukan seturut dengan kehendak Bapa di surga, bukan kehendak masing-masing manusia yang ada. Tapi semua mereka jemaat melakukan aktivitasnya seturut dengan kehendak Bapa di surga. Bapa di surga, inilah doa dan harapan kami. Dan juga kami berdoa bagi seluruh kategori yang ada di Runggun GPKP Cijantung. Aktivitas seluruh kategori yang Engkau berkati, sehingga semua lembaga ini juga bersama-sama dapat melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang dalam pemulihan kiranya Engkau tetap pegang tangannya. Inilah doa dan harapan kami. Sambut kami Bapa, karena kami datang di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita semua, menjuah-juah kita kerina. Amin.